Masyarakat akan duduk melingkar dan makan bersama dengan suguhan nasi dan lauk pauk di atas nampan. Kalau orang Jawa ni macam makan nasi ambang lah beramai-ramai kan, di keliling nasi tu. Kalau orang Jawa makan nasi ambang macam ni kan. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Edi Zainuri TV. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Dan untuk kalian yang sering menonton video-video aku ucapkan terima kasih banget. Dan untuk kalian yang belum subscribe geng, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis saja geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan geng, kita masih lagi dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 2021. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dari segi kita lebih banyak amalnya daripada amal kita di dalam bulan Ramadan yang lepas. Semoga Ramadan kali ini kita melakukan lebih banyak amal kebaikan, berkata perkara yang baik, melakukan sedekah, amal jariah, rajinkan solat sunat, solat tarawih kan. Semoga lebih banyak dalam bulan Ramadan kali ini kan. Okey, seperti kalian nonton ni, aku makan songkok ni pada bulan Ramadan, awal bulan Ramadan ni lah kan. Okey, ini namanya songkok di Malaysia. Aku tak pasti apa namanya di Indonesia, mungkin songkok juga, ataupun kebiasaannya kami akan memakai kopiah untuk pergi ke masjid. Dan untuk lebaran juga biasanya kalau lebaran memang memakai songkok ataupun kopiah dan memakai baju Melayu untuk lebaran lah kan. Jancuk. Enggak apa-apa geng. Okey, kita teruskan dengan video reaction hari ini. Ada request daripada sahabat kita di Indonesia nak aku react 8 tradisi unik menjelang Ramadan di Indonesia. Di negara-negara lain pun ada tradisinya tersendiri. Begitu juga di Malaysia. Dan Indonesia pun mempunyai tradisi Ramadan sendiri. Jadi aku sendiri pun ingin tahu bagaimana dan apa tradisi yang unik ni menjelang Ramadan di Indonesia itu. Okey geng, yuk nonton aku react. Yuk geng. Sapi betina. Okey, nama YouTube ni 8 tradisi unik Sapi menyambut betina. Ramadan yang hanya ada di Indonesia. support geng, sapi betina. Waduh, keren geng. Udah 900k subscriber. Waduh, keren geng. Okay, enggak apa-apa, support sapi betina, subscribe. Kedatangan bulan Ramadan di Indonesia selalu disambut gegap gempita oleh masyarakat luas. Maklum ya kak, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Ada yang unik loh kak yang terjadi di masyarakat ketika Ramadan telah tiba. Mereka menyambut bulan istimewa itu dengan meriah. Tentunya beda kota, beda pula tradisi penyambutannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut tradisi tersebut, jangan lupa ya kak untuk subscribe dan share video dari channel Sapi Betina ya kak. Dukungan kakak sangat dibutuhkan agar kedepannya channel ini tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut 8 tradisi unik Ramadan di Indonesia versi Sapi Betina. Sapi betina. Yang pertama, nyadran, Nyadran. Jawa. Okey. Tradisi ini sangat kental di tanah Jawa, terutama masyarakat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nyadran atau disebut juga nyekar sebenarnya berasal dari bahasa Sangseka yaitu serada yang memiliki arti keyakinan. Masyarakat Jawa memaknai nyadran dari kata sadran yang berarti ruas Sya'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan datang yang ditandai dengan tradisi membersihkan makam keluarga dan kerabat. Jadi jangan heran ya kak jika areal pemakaman mendadak ramai ketika Okey. Okey, tradisi ni semua dilakukan sebelum masuk Ramadan. Maknanya
di bulan Syakban ataupun sebelum lagi kan, Rejab atau Syakban. Jadi bukan dalam bulan Ramadan tu, sebelum datangnya bulan Ramadan tu. Dekati bulan Ramadan. Oh, okey. Yang kedua, Dugderan, Semarang, Jawa Tengah. Dugderan. Masih tentang Jawa ya Kak, kali ini ada tradisi dari masyarakat Semarang yang disebut Dugderan. Tradisi Dugderan sudah berlangsung lama sejak abad ke-19 loh Kak. Saat ini tradisi Dugderan telah menjadi pesta rakyat yang sangat meriah di kota Semarang. Ada tari japin, karnaval, hingga tabu beduk. Selain itu juga diramaikan kehadiran maskot Dugderan bernama Warak Ngendok. Warak Ngendok adalah maskot berupa kambing dengan kepala. Wah, sangat meriah sekali ya Kak. Oh, dah jadi pesta. Yang ketiga, Meugang, Aceh. Meugang, Aceh. Meugang sendiri merupakan tradisi khas masyarakat Aceh yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Tradisi ini dirayakan selama 3 kali dalam setahun, yaitu ketika awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam tradisi ini, masyarakat Serambi Mekah beramai-ramai memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Selain untuk dimasak, daging ternak yang kebanyakan kambing, sapi, ayam. Oh, kalau tradisi begini biasanya kalau kat Malaysia sebelum dibuat masa Aidiladha lah. Bukan tradisi lah, dia jadi benda tu macam keagamaan untuk orang Islam lah. Memang masa kita lebaran Aidiladha tu memang di apa orang cakap diharuskan melakukan begitu penyembelihan lembu kan. Dan bebek juga dibawa ke masjid untuk dimakan beramai-ramai. Seru Penyembelihan banget sapi, ya Kak, sapi. jadi lebih mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, Perlon Unggahan, Perlon. Banyumas, Jawa Tengah. Oh. Perlon Unggahan Okey, kebanyakan dari tadi sini semua daripada Jawa, tanah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. sendiri sebenarnya sudah berlangsung beberapa abad silam. Biasanya seminggu sebelum kedatangan bulan puasa, masyarakat Banyumas khususnya di desa Pekuncen, Banyumas. Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, Jawa Tengah. pergi ziarah ke makam Bonokeling tanpa alas kaki sambil mengusung nasi ambeng. Pengikut adat nasi ini ambeng. berjalan kaki hingga 30 km. Nasi ambeng. Aduh, aku dah lama tak makan nasi ambeng. Aku kalau di kampung aku di Johor, di perkampungan Jawa jugalah di Johor itu kan, di Muar Johor. Waktu ada kenduri tahlilan, memang lepas tahlilan tu akan dihidangkan dengan nasi Jawa. Nasi ambeng. Nasi ambeng ni yang diletak dalam dulang bulat, pinggan talam bulat tu, nasi, ayamnya seekor dengan mi gorengnya dengan serundingnya. Begitulah tradisi perkampungan Jawa di Johor. Di Malaysia pun ada nasi ambang. Okey. Dari Cilacap, melintasi perbukitan yang memisahkan Banyumas dan Cilacap. Dalam tradisi ini, disediakan makanan tradisional seperti nasi Di saat kita selesa membaca Al-Quran di dalam mushaf, bungkus dan serondeng sapi yang akan direbut oleh masyarakat. Yang kelima, Malamang, Minangkabau, Sumatera Barat. Minang di Sumatera. Malamang berarti lemang yang berupa makanan dari Lemang. buah ketan dan dimasukkan ke bulu bambu beralas daun pisang. Kemudian lemang itu sendiri disiram santan dan dipanggang dengan kayu bakar selama beberapa jam. Walau zaman sudah berganti modern, tradisi membuat malamang masih tetap dilestarikan loh oleh kebanyakan warga di Minangkabau. Okey. Lemang di Malaysia bukan sebelum Ramadan, tapi sebelum di dalam bulan puasa tu jugalah kan, orang-orang kampung tu akan masak lemang sebelum menyambut lebaran Idul Fitri. Kalau di Malaysia begitu. Yang keenam, Balimau, Minangkabau, Minang. Sumatera Barat. Minang juga di Sumatera. Masih tentang Sumatera Barat ya Kak.
Masyarakat di Minangkabau memiliki ritual Balimau, yaitu tradisi mandi memakai air jeruk nipis yang dilakukan di kawasan dengan aliran sungai atau tempat pemandian. Tradisi ini dimaksudkan untuk membersihkan diri lahir batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kakak pasti bertanya-tanya ya, mengapa sih menggunakan jeruk nipis? Alasannya karena berabad silam, masyarakat masih belum mengenal sabun seperti saat ini. Adat tradisi kan. Yang ketujuh, kirap dandangan, Kudus, Jawa Tengah. Kirap Jauh lagi. dandangan mengacu pada tradisi kuno di masa Sunan Kudus loh Kak. Pada zaman dahulu, para santri Sunan Kudus berkumpul di depan Masjid Al-Aqsa untuk menunggu pengumuman dari Sunan Kudus tentang penentuan awal puasa. Setelah diumumkan, beduk masjid pun ditabuh. Dari sanalah istilah dandangan lahir. Kini ritual tersebut telah menjadi semacam kirap budaya yang dimulai sejak 2 pekan sebelum puasa dan berakhir pada malam hari menjelang sahur pertama. Yang ke-8, Megibung, Bali. Megibung adalah tradisi yang sering dilakukan di Kampung Islam Kepaon, Karangasem bagian timur Pulau Dewata. Tradisi ini awalnya diperkenalkan oleh Raja Karangasem, yaitu di Bali juga ada perkampungan Islam Okey, aku baru tahu geng. Maaf, aku baru tahu sebab yang aku fikir di Bali cuma ada Hindu. Orang Hindu saja kan. Okey, aku baru tahu rupanya ada perkampungan Islam di Bali. I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem pada abad 17 Masehi. Megibung berasal dari kata gibung yang artinya kegiatan saling berbagi. Masyarakat akan duduk melingkar dan makan bersama dengan suguhan nasi dan lauk pauk di atas nampan. Kalau orang Jawa ni macam makan nasi ambang lah beramai-ramai kan, keliling nasi tu. Kalau orang Jawa makan nasi ambang macam ni kan. Tradisi tersebut biasanya digelar pada hari ke-10, 20, dan 30 hari puasa. Sampai saat ini, Megibung masih dilestarikan loh Kak oleh masyarakat Karangasem. Jadi masyarakat bisa kompak bareng nih Kak. Okey geng, itulah video tentang tradisi unik menjelang Ramadan di Indonesia. Dan yang aku nonton tadi kebanyakannya berada di Jawa dan di Sumatera. Dan tadi ada beberapa Bali tadi kan. Okey geng, inilah yang unik dan yang seronoknya bila ada tradisi-tradisi macam ni kan. Mungkin di negara-negara lain pun mungkin ada tradisi masing-masing. Cuma apa yang ada di Indonesia pun lagi besar kan. Memang dengan daerah-daerahnya yang lain mempunyai tradisi yang lain. Jadi kita dapat mengetahui banyak tradisi, bukan satu aja kan. Indonesia tu besar. Tanah Jawa saja ada berapa besar kan. Ada Timur, Tengah, Jawa Barat. Jadi banyak tradisi ni yang lain yang dapat kita tahu sebagai informasi kan. Dan bila ada tradisi macam ni, kita dapat meriah lah kan, kita dapat bersama dengan masyarakat, dengan orang-orang kampung, sebagai kita mengukuhkan tali silaturahmi sesama kita kan. Dan tradisi ni semua kebanyakannya disambut sebelum sampainya bulan Ramadan. Antara bulan Rajab ke Syakban begitulah kan. Okey geng, asyik. Yang penting geng, santuy. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe geng, tolong subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis saja geng. Okey, selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Semoga Ramadan kali ini lebih kita memperbanyakkan amal ibadat kita pada Allah yang Esa. Okey geng, kita jumpa lagi dekat next video aku. Assalamualaikum.